Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ramadan, NPM 5021218. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang memahami strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Materi pembahasan: Project Based Learning, Inquiry Learning, Discovery Learning, Scientific Approach, Keterampilan Abad ke-21, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau 5P. Yang pertama yaitu strategi Project Based Learning pada kurikulum 2013. Project Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mempelajari konten dengan cara yang terintegrasi melalui proyek nyata yang menantang dan memerlukan kerjasama antara siswa. Strategi Project Based Learning kurikulum 2013 melibatkan siswa dalam memecahkan masalah melalui proyek yang terstruktur. Siswa bekerja sama untuk menentukan topik, merencanakan dan mengembangkan proyek, serta mengevaluasi hasilnya. Strategi ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi. Strategi Project Based Learning pada kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Pada masa darurat, strategi ini menjadi salah satu strategi penting dalam memastikan pembelajaran berlangsung dengan baik. Dan tengah situasi krisis, siswa diberikan proyek yang menantang dan memiliki dampak positif pada masyarakat, seperti pembuatan sabun cuci tangan dan pembuatan media informasi tentang protokol kesehatan. Pada kurikulum merdeka, strategi Project Based Learning juga sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Siswa diarahkan untuk mengembangkan proyek berdasarkan minat mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pembelajaran yang lebih personal dan signifikan. Yang kedua yaitu strategi Inquiry Learning pada kurikulum 2013. Inquiry Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi, investigasi, dan penemuan oleh siswa melalui pertanyaan dan penelitian mereka sendiri. Pada kurikulum 2013, Inquiry Learning digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Guru mendorong siswa untuk menanyakan pertanyaan, mengeksplorasi ide dan informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang mereka temukan. Strategi ini membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan berarti tentang topik yang dipelajari. Yang ketiga yaitu strategi Discovery Learning. Discovery Learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang fokus pada pembelajaran yang aktif, di mana siswa diharapkan untuk menemukan dan memahami sendiri konsep atau prinsip tertentu melalui eksplorasi, investigasi, dan refleksi. Pada kurikulum 2013, Discovery Learning dapat diterapkan pada kurikulum 2013 dengan memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi konsep-konsep tertentu melalui tugas-tugas dan proyek-proyek yang menantang dan terstruktur. Keempat, yaitu strategi Scientific Approach. Strategi ini atau pendekatan ilmiah ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan penyelesaian masalah melalui pembelajaran berbasis pengalaman empiris. Pada kurikulum merdeka, strategi Scientific Approach dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi topik yang mereka minati dan membuat proyek atau penelitian kecil berdasarkan pengalaman empiris. Guru dapat memfasilitasi siswa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan
mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan hasil penelitian mereka. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 membuat proyek kolaboratif untuk membangun kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Membuat proyek penelitian tentang sejarah Pancasila, keberagaman agama, dan kebudayaan di Indonesia. Pada kurikulum darurat, membuat proyek dalam video Pancasila, mengadakan kegiatan sosial, membuat proyek yang berfokus pada peningkatan kebersihan. Dan pada kurikulum merdeka, membuat proyek penelitian, seperti contoh studi kasus pelanggaran HAM, mengadakan kegiatan toleransi antar sesama budaya, dan mengadakan kegiatan proyek pengembangan kreativitas dan inovasi. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.